Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimintingan. Video kali ini kita mau jalan ke kota namanya Rahe, ke tempat mertuaku, dan ini kita lagi ngisi bensin. Jadi kalau di Finlandia itu ngisi bensinnya sendiri ya, di pom bensin kayak gini nggak ada tukang bensinnya. Jadi ya semua harus ngisi sendiri karena mungkin di sini mahal kali ya bayar pegawai pom gitu. Dan ini sebenarnya bisa bayar pakai uang cash gitu, tapi bisa juga pakai kartu. Dan yang di sebelah sana itu kayak tisu basah gitu, biar nggak bau gitu deh. Yang di sebelah sana itu ada juga. Nah ini di Prisma. Dan di sini ada macam-macam bensin, ada yang diesel, ada yang bensin biasa, kayak gitu. Dan ini kita pakai yang diesel, bisa sendiri kayak gini. Dan di sebelah sana itu, kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak ya? Nah di situ ada tulisannya, nggak kelihatan ya? Ya, di situ ada tulisannya berapa banyak harganya dan ada berapa liter. Jadi kita bisa milih untuk bayarnya itu, jadi bisa cash, bisa juga pakai kartu. Dan ini kita pakai kartu. Jadi kita bisa masukkan misalnya 50 euro, nanti kalau misalnya udah penuh itu kita bisa stop dan uangnya bakal kembali. Kayak gitu. Bisa juga kita naruh 20 euro misalnya, dan itu nanti dapat berapa liter, ataupun kita bisa milih cuman berapa liter. Di sini kita ngisi 40 euro doang dapat 26,20 liter. Kayak gitu. Itu doang deh. Dan kita dapat receipt. Oke, gitu doang deh. Oke teman-teman, jadi kita mau jalan ya sekarang. Cuacanya sangat cerah hari ini. Suhunya sekitar 6 derajat Celcius. Jadi ini kuitinya tadi 40 euro. Jadi kita masukkan 40 euro gitu. Dan dapat sekitar 26,20 liter. Jadi harganya 1 liternya itu 1 euro, 527 sen ya. Dan kita lagi on the way ke kota namanya Rahe. Di sini suasananya sangat cerah. Hari ini spring, suhunya sekitar 6 derajat Celcius plus ya. Jadi ini udah mulai mencair saljunya, kiri kanan sudah nggak kelihatan saljunya karena suasana emang hangat. Jadi ini beneran ya summer datang, karena di Finlandia itu kadang summer pun kita punya salju, Bu. Ini masih di lokasi dekat rumahku. Jadi kita nikmatin perjalanan hari ini. Jadi ini nanti perjalanannya selama 6 jam gitu. Kita bakalan sampai di sana 6:30, cuman kita kayaknya harus istirahat, jadi ada sekali istirahat gitu karena corona. Jadi mungkin kata nanti istirahatnya di tempat yang jauh dari kerumunan orang ya. Di sini ada Mikul yang lagi nyetir, di situ ada Nina, ada Nilo. Hai Nilo. Sekarang kita lagi di lampu merah, dan kalau teman-teman lihat di sana itu ada kayak kamera kecepatan gitu. Di sini kecepatannya hanya sekitar 80 km per jam. Ini kita lagi di sekitar daerah namanya Ulojärvi. Jadi ini masih masuk provinsi Pirkanmaa gitu ya, masih dekat-dekat sama Tampere. Ini walaupun matahari bersinar tapi dingin kok. Nilo mihin sa menet?
Mama ya papa. Yo, Sony con Ciela takapengil lang. Dun 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 dun. Mitani na teke. Drawing. Sekarang kita sampai di daerah Pulau Yarwi. Di sini ada pelangnya. Pelang-pelangnya tuh kayak gitu kalau di sini. Ini namanya kayak semacam motority ya gitu ya, jalur cepat. Yang di sebelah kanan itu pom bensin. Kalau teman-teman lihat di situ ada harganya. Nah, kalau jalan-jalan di Finlandia gitu, naik angkutan umum, kalau perjalanan jauh itu lebih mahal. Kayak misalnya naik kereta api atau bis gitu lebih mahal, malah lebih murah kalau kita naik apa nih namanya, mobil pribadi kayak gini ya, kalau orangnya banyak. Jadi kalau berempat kayak gini lebih murah naik mobil pribadi daripada naik angkutan umum. Nah, ini Nilo udah mulai siut-siut ngantuk nih, kayaknya dia mau tidur. Jadi kayak anak-anak kecil gitu gampang banget ya untuk tidur dalam perjalanan, tapi lebih mending gini sih daripada capek terus nanti rewel di jalan. Tadi dia sempat aku titipin di daycare paginya dan aku jemput pas kita mau pergi. Nah, kalau teman-teman lihat, kita itu dapat matahari kayak gini ini sebenarnya jarang-jarang banget ya kalau pas musim gugur sama musim winter atau musim dingin. Jadi durasi mataharinya, dapat mataharinya itu kan pendek banget. Jadi kalau dapat matahari kayak gini kita itu rasanya seneng banget. Terus yang banyak orang-orang yang langsung pakai jaketnya itu yang tipis-tipis kayak gitu. Karena habis dingin banget terus dapat matahari itu rasanya itu kayak kepanasan gitu. Nah, di sini teman-teman lihat itu ada pohon yang putih-putih, itu namanya pohon kuivu atau birch tree. Di sini ada pom bensin lagi, tuh ada harga-harganya yang tertulis di situ di plangnya. Jadi harga-harganya itu beda-beda ya setiap pom bensin, jadi tergantung dari perusahaannya kayak gitu. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal kayak gitu. Nah, di sini kita mulai memasukin area hutan dan pertanian kayak gitu, jadi jarang banget rumah-rumah penduduk. Nah, di sebelah kanan itu kayak ada air, itu kayaknya salju yang mencair ya. Kadang kalau banyak banget, itu bisa bikin banjir. Jadi bener-bener airnya itu melimpah gitu. Di sini ada rambu 2 jalur, biasanya itu hanya 1 jalur aja, tapi ada yang 2 jalur juga. Nah, di sini teman-teman lihat ada peternakan gitu, di sana ada kayak semacam sapi gitu ya. Kadang ada kuda juga sih. Dan di sebelah kiri itu ada kayak gulungan-gulungan rumput untuk pakan ternaknya. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada pelang arah kota, biasanya dipasang di pinggir jalan atau di atas jalan. Jadi kayaknya tergantung ya. Nah, kalau teman-teman lihat di kiri kanan ini kayak hanya ladang sama banyak hutannya. Kalau teman-teman ketahui di Finlandia itu wilayah untuk hutannya itu sekitar 70% atau sampai 74% dari wilayah daratannya. Wow, banyak banget ya. Jadi untuk pemukiman penduduknya itu lebih dikit karena ya memang hanya sekitar 5 juta jiwa. Sementara hutan dan danau itu meliputi hampir semua wilayah di Finlandia. Nah, ini ada pelang arah kota lagi. Dan kalau teman-teman lihat ini di kiri kanan ini ada semacam pohonnya itu kayak pinus, ada birch, ada juga cemara.
Nah, sekarang kita memasukin kota Parkano. Jadi ini bagian dari Pirkanma juga. Dan di sini ada halte bis, modelnya tuh kayak gini. Dan kalau teman-teman lihat itu di depan sana ada ikonnya kota Parkano. Terus kalau di sini teman-teman lihat di atas ada orang lagi nyebrang naik sepeda. Jadi kalau musim panas ataupun musim dingin, orang Finlandia itu juga tetap naik sepeda. Tapi biasanya kalau musim dingin itu bannya diganti ban winter juga, kayak mobil ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di kiri kanan jalan, ini tegakannya bagus banget ya. Kayak berasa udah siap panen gitu. Ini merupakan tegakan Pinus sylvestris. Kalau di Indonesia, teman-teman tahu itu pohonnya kebanyakan Pinus mercusii. Jadi bedanya sih kalau menurutku dari ukuran daunnya. Kalau Pinus sylvestris ini cenderung lebih pendek daripada Pinus mercusii. Dan kebanyakan ini hutannya adalah milik pribadi. Jadi nggak harus hutan milik negara. Makanya itu di manage bagus banget karena ya memang punya pribadi ya. Dan di sini jarang banget aku dengar ada illegal logging. Karena kalau illegal logging itu jatuhnya kan jadi nyolong punya orang. Nah, sebentar lagi kita memasukin daerah yang banyak rusa, makanya dipasang tanda kayak gini. Jadi rusa-rusa ini bisa aja nyebrang jalan dan membahayakan orang yang berkendara. Karena rusa itu kan gede banget ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan itu nggak ada saljunya, yang sebelah kiri banyak banget saljunya. Jadi yang sebelah kanan itu kayaknya sih cenderung kena panas ya, yang sebelah kiri itu kayak kena teduhnya dari pohon-pohonan gitu, makanya saljunya masih tetap stay di situ. Nah, sekarang di sini kalau teman-teman lihat ini adalah banjir. Jadi banjir ini karena genangan air dari salju yang meleleh. Mungkin daerah sini ini lebih rendah daripada daerah yang lainnya ya. Jadi otomatis salju-saljunya dan airnya itu mengalir ke sini yang menyebabkan genangan. Tapi biasanya ini hanya terjadi saat musim spring atau musim semi aja, yang mana salju mulai meleleh. Makanya nanti kalau misalnya udah kayak lama gitu, otomatis kan juga meresap dan ya sudah banjirnya ngilang. Ya karena itu mungkin ini daerahnya merupakan daerah dataran rendah yang memang genangannya pada ngumpul ke sini. Ya moga-moga aja sih nggak sampai membahayakan. Nah, di depan sana kalau teman-teman lihat ada kincir angin yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi bagus ya, bisa diperbarui untuk sumber energinya. Nah, sekarang kita mau mampir beli es krim. Jadi ya kalau teman-teman lihat ya di Finlandia itu walaupun suhunya 6 derajat Celcius atau hitungannya dingin banget, orang Finland itu kalau dapat matahari ya gini, beli es krim karena udah kayak kepanasan. Look at Yum. Spennende paikka. Katso Niilo. Tosi hieno Niilo. Niin, onpas kiva. Smaju. Ini es krimku. Terus minkälainen sisillä on? Entäs Niilolle? Sonic? Onko hyvä? Joo, Nami. This used to
have eyes and nose, but I ate them, and one of them fell off, and Iska ate it. 6. Just press your nose when you get a brain got freeze. brain freeze. Lihat berapa That's banyak so big orang. For me. Look, this is huge for him. Nah, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Masih ada sekitar 3 jam dari sini untuk sampai ke tujuan kita. Jadi biasanya kita itu berhenti di restoran gitu untuk makan atau sekedar pipis atau segala macam. Cuman karena corona, jadi kita menghindari keramaian. Makanya tadi kita mampir di tempat es krim yang mana itu di tempat terbuka. Jadi lebih aman ya, nggak deket-deketan sama orang. Semacam social distancing. Kita tuh berhentinya di sini nih, di Roadhouse. Di sini tuh ada kayak semacam toilet, berbagai macam tempat makan, dan di belakang sana itu ada power park, kayak semacam amusement park gitu. Stop. Nah, sekarang udah jam 4:30 sore dan ini ada gloomy gitu ya. Kayaknya udah mulai mendung, dan di sebelah sini kalau temen lihat itu ada kabel sutet. Modelnya tuh kayak gini, hampir mirip kayak yang ada di Indonesia ya. Dan di situ juga ada kayak lampu-lampu jalanan gitu, dan juga ada kamera kecepatan. Ups. Nah, kalau yang ini kabel listrik yang biasa ya, bukan yang sutet. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang perjalanan dari Tampere ke Rahe, yang mana selama 6 jam perjalanan. Kalau teman-teman tertarik ngelihat tentang suasana di Finlandia, terutama di desa, nanti aku bakalan share lagi tentang suasana desa di Finlandia. Jadi banyak daerah-daerah pertanian gitu. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!